Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita masuk bab baru yaitu mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bentuk umum fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi. Dengan tujuan, peserta didik dapat menuliskan bentuk-bentuk fungsi kuadrat dan dapat menggambar grafik fungsi. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian fungsi kuadrat. Pembelajaran kali ini bisa kalian lihat pada buku paket halaman 82. Anak-anakku, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, ini tentunya tidak asing lagi karena sebelumnya kita belajar tentang persamaan kuadrat. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, lalu X, Y-nya adalah anggota bilangan real, gitu ya. A dan B adalah koefisien, ini tentunya tidak asing lagi. X dan Y merupakan variabel dan C-nya adalah konstanta. Ini pasti ada pada setiap pembelajaran persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Baik anak-anak, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Ini bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya. Nah, penulisan fx di sini bisa diganti dengan y sama dengan 2x kuadrat tambah 3x ditambah 5. Anak-anakku, yang terpenting dalam suatu bentuk fungsi kuadrat itu adalah pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya adalah 2. Kenapa 2? Karena kuadrat, gitu ya. Jadi ingat, kalau pangkatnya 1 dia fungsi kuadrat bukan? Bukan, karena tidak dalam bentuk kuadrat. Jadi kalau saya punya misalkan X ditambah 5. Ini bukan fungsi kuadrat. Kenapa bukan? Karena pangkat tertingginya X-nya adalah pangkat 1, gitu ya. Lalu kalau saya punya 3X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 5. Ini fungsi kuadrat atau bukan? Ini juga bukan. Kenapa? Karena pangkat tertingginya kita lihat ada pangkat 3, gitu ya. Jadi ini bukan. Baik, kita lihat. Bentuk di bawah ini yang merupakan fungsi kuadrat adalah ada Y sama dengan 2X dikurang 5. Ada Fx sama dengan min 3X ditambah 5. Ada Fx sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 8X. Oke, kita lihat. Harus kita tahu fungsi kuadrat adalah pangkat tertingginya 2. Nah, berarti di sini pangkat tertinggi 2 mana? Oke, yang 1. Nih, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, yang ini yang nomor 2, kenapa bukan? Karena pangkat tertingginya dari variabel adalah 1. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8, ini juga bukan. Kenapa? Walaupun ada pangkat 2, x pangkat 2, tetapi di sini ada x pangkat 3. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Maka yang betul adalah fungsi kuadrat nomor 1. Seperti itu ya. Oke, harus dipahami. Lanjut anak-anak. Grafik fungsi kuadrat itu memiliki hubungan nilai koefisien dan konstanta di mana Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat. Ini ada kaitannya. Yang pertama, jika nilai A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Seperti apa Bu positif? Misal, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5. Oke, 2 ini kan A. Ini adalah A. Karena A-nya 2, 2 ini positif. Nah, jadi positif ya, maka dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas seperti apa, Bu? Terbuka ke atas seperti ini. Nah, ini terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Seperti apa terbuka ke bawah? Contoh dari fungsinya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 3. Nah, misalnya Ibu buat gitu.
Ini adalah A. A-nya adalah negatif 2. Nah, karena dia negatif, maka terbuka ke bawah. Seperti apa gambarnya? Seperti ini. Nanti seperti ini kira-kira. Lalu jika A-nya semakin besar, maka grafik fungsinya akan semakin kurus. Maksudnya tuh semakin kecil. Nah, jadi kalau ibu buat kan agak lebar. Kalau dia semakin besar A-nya, jadi misalnya lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 3, lebih dari 4, sorry, maka dia akan semakin kecil. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Kecil dia, tipis. Jadi tidak terlalu gemuk dia. Seperti itu ya. Baik, untuk B. Nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan di mana koordinat titik puncak dan sumbu simetri berada. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memiliki titik puncak minimum. Jadi kalau A-nya nanti lebih dari 0, dia punya minimum. Gambar grafiknya seperti apa? Kalau lebih besar dari 0, maka dia seperti ini, punya minimum. Lalu jika A-nya lebih kecil dari 0, maka dia punya nilai maksimum. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak, nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan fungsi Y yaitu koordinat 0, C. Jadi kalau C ini ada C-nya menentukan nanti adalah titik perpotongan. Titik perpotongannya itu pada sumbu Y yaitu 0, C. Seperti itu ya, nanti kita lebih lanjut pelajarinya. Baik anak-anak, dari gambar tadi kita bisa lihat kalau dia, lihat di sini, yang warna hitam ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita lihat A-nya adalah 1, positif. Positif. Maka kalau dia positif, terbuka ke atas. Ke atas. Seperti itu ya. Lihat gambar yang hitam. Nih. Lalu kita lihat yang warna biru. Yang warna biru itu Y sama dengan min X kuadrat. Min X kuadrat, dia memiliki A adalah negatif 1. Maka dia terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Nih, terbuka ke bawah. Seperti warna biru. Apa perbedaan grafik warna hitam dan warna merah? Warna yang merah, dia adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Di sini A-nya adalah 2. Dia positif. Kalau dia positif, maka dia terbuka ke atas. Apa bedanya dengan gambar hitam dan gambar biru? Lihat, gambar hitam lebih lebar, gambar merah lebih kecil, gitu ya, lebih tipis atau lebih kurus. Ini yang tadi kita bahas. Semakin besar nilai A-nya, maka dia akan semakin kurus. Ini maksudnya kurus, dia makin kecil, gitu ya. Jadi lubangnya ini semakin kecil. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa like, comment, and share agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Lanjut anak-anak. Selanjutnya adalah pembelajaran kali ini kita akan bisa lihat di buku paket halaman 87. Ibu ambil soalnya dari sana ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X gitu ya. Oke, kita tentukan. Di buku sudah ditentukan. X-nya ada min 3, ada min 2, ada min 1, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Jika tidak ditentukan dalam soal, kalian boleh menentukan sendiri. Misalnya, Bu, saya mau min 2 sampai 2 saja boleh. Tetapi minimal kalian jangan hanya 1 dan 2 titik. Minimal 3 titik. Nah, Ibu ambil di sini dari min 3 sampai 3, jadi ada 6 titik gitu ya. Bagaimana cara menggambarnya? Seperti ini anak-anak. Oke, yang pertama min 3. Ini artinya X-nya diganti min 3. Maka Y sama dengan X kuadrat, berarti min 3 kuadrat. Ditambah
2x, 2 kali min 3. Seperti itu. Sama dengan min 3 kuadrat adalah 9. Lalu tambah 2 kali min 3. 2 kali min 3 adalah min 6. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3. Maka ini adalah nilai y-nya. Ini nilai x-nya. Maka x, y-nya adalah, x lebih dulu kamu tulis, min 3, 3. Nah, min 3,3. X-nya min 3, Y-nya 3. Maka titiknya min 3,3. Seperti itu. Kita langsung gambar di grafiknya. Nah, di Kartesiusnya min 3,3 di mana sih? X-nya min 3. Sini ya. Nah, lalu Y-nya 3. Berarti ke atas sini. Oke, ini ya. Oke. Tarik titik, tarik titik. Tarik titik ke atas, maka dia bertemu di sini. Gitu ya. Lalu lanjut, yang kedua. Y-nya 2, min 2, negatif 2. Maka Y sama dengan, sama seperti tadi, X kuadrat. Berarti min 2 kuadrat ditambah 2X. Berarti 2 kali min 2. Sama dengan 4 dikurang 2 kali min 2 adalah min 4 sama dengan 0. Maka titiknya adalah X-nya berapa tadi? X-nya min 2. Min 2. Y-nya adalah 0. Gitu ya. Berarti min 2,0. Di mana min 2,0? X-nya min 2. Yang mendatar ini jangan lupa ini X. Yang tegak adalah Y. Maka kalau min 2,0 di mana? Min 2x 0 tidak bergerak. Nah, di sini dia min 2,0. Lanjut sekarang Y sama dengan min 1. Sama ya seperti tadi ya. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 sama dengan 1 dikurang 2. Maka hasilnya adalah min 1. Maka titiknya adalah min 1, min 1. Min 1, min 1, ini min 1, ini 1. Bertemu di titik ini. Tuh, lanjut. Y-nya sama, X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah berapa 2 kali 0? 0 sama dengan 0. Maka titiknya adalah 0,0. Di mana 0,0? Di sini di tengah. Oke. Lanjut sekarang X-nya sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat 1. 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 3. Maka titiknya X lebih dulu 1,3. Di mana 1,3? X-nya 1. Di sini X-nya 1. Y-nya 3. Y-nya 3. Tarik ke atas sampai dia ketemu titik 3. Di mana? Ini dia. Set, ketemu di sini. Gitu ya. Lanjut, sekarang 2. Y sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 tambah 4. Sama dengan 8. Maka titiknya adalah 2,8. 2,8 di mana? Ini 2. Tarik ke atas menuju 8. Nah, ini 2 nih. Di sini dia. Karena kalau ditarik ke atas, ditarik ke atas, dia akan bertemu di titik ini. Nah, lanjut. Lalu 3. Y-nya sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 sama dengan 9 ditambah 6. Sama dengan berapa? 15. Maka titiknya adalah 3,15. Karena saya buatnya sampai 10 saja, berarti dia 3-nya nanti di atas. Dia di atas ya. Jadi kalau digambar, nah langsung bisa digambar grafiknya nih nak. Grafiknya dia akan terbuka ke atas. Sorry nih. Kan terbuka ke atas. Seperti ini ya. Nah,
Nih kalian nanti harus pakai penggaris ya biar rapi ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan terbuka ke atas seperti ini. Seperti itu. Buat yang rapi nanti ya Nana ya. Jadi seperti ini dia akan terbuka ke atas. Kira-kira seperti itu. Nanti kalian dibuat yang rapi dengan menggunakan penggaris, titiknya juga yang rapi, nanti akan terbentuk, dia akan terbuka ke atas, gitu ya, menunjukkan bahwa benar jika A-nya di sini adalah positif, maka dia terbuka ke atas, gitu ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian di sekolah lain maupun di kelas lain. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.